Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya akan membuat tutorial part 2, yaitu tentang pengisian rencana aksi dan pengisian bukti dukung. Setelah video kemarin tentang bagaimana cara menyusun RHK. Nah, kita akan masuk ke e-kinerja. Bagaimana cara mengisi rencana aksi dan bukti dukung. Barangkali ibu dan bapak lupa, saya akan ingatkan kembali. Kita langsung masuk ke Ekin, itu langsung ke SKP ya. Di sini ada dua, yaitu periode 2023 dan 2024. Nah, untuk yang 2024 ini kita boleh lihat detail SKP. Nah, status SKP ini persetujuan, artinya bahwa pengajuan RHK kita disetujui oleh atasan. Kalau statusnya draft, berarti ibu dan bapak atau teman-teman semua harus membuat kembali apa yang diinstruksikan oleh atasan. Misalnya ada kesalahan apa, kita perbaiki, setelah itu kita ajukan kembali. Nah, karena di sini status SKP-nya persetujuan, maka kita lanjutkan kepada rencana aksi dan pengisian bukti dukung. Kita langsung masuk ke SKP. Yang diklik oleh kita adalah penilaian. Nah, penilaian, kebetulan ini akun saya sudah ada penilaian 2024. Saya sudah membuat periode penilaiannya. Jika akun teman-teman semua itu belum ada penilaian yang seperti tadi, maka teman-teman tinggal klik tambah periode penilaian. Nah, setelah diklik akan muncul seperti ini shortcutnya. Nah, ada pilihan, ada Januari, ada TW1, Februari, Maret, April, TW2 tahunan ya. Nah, kita bisa pilih yang TW1 ya. TW1 itu kita pilih, kenapa? Karena kita akan mengisi bukti dukung itu per triwulan. Akan tetapi kalau kita pilih Januari, maka kita akan mengisi bukti dukung itu setiap bulan. Karena kebijakan kantor kita harus menggunakan triwulan, maka kita pilih triwulan 1. Kemudian oke. Ya. Setelah diokehkan, itu akan muncul seperti ini. Nah, seperti tahun 2023 sama ya, begini. Nah, ada pelaksanaan kinerja, ada pemantauan dan evaluasi. Nah, ini pemantauan dan evaluasi ini khusus untuk atasan kita. Tapi kalau kita cukup dengan pelaksanaan kinerja saja. Ini sudah tertera triwulan 1, 1 Januari sampai 31 Maret dan batas kita dinilai adalah 15 April 2024. Artinya kita harus mengupload bukti dukung sebelum dari 15 April ini ya. Nah, kita masuk, yang pertama kita isi adalah rencana aksi. Rencana aksi kita klik, akan muncul nanti seperti ini. Nah, ini adalah RHK yang kita ajukan dan sudah disetujui oleh atasan kita. Untuk memudahkan, sebenarnya dalam rencana aksi ini kita awali, karena kita kuantitatif ya, kuantitas gitu. Kita awali dengan kata menyusun kalau ini adalah dokumen. Tapi kalau pelaksanaan kita awali dengan kata melaksanakan. Nah, ini yang pertama, pembelajaran yang bermuatan moderasi beragama sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk RHK yang sudah kita ajukan atau SKP yang sudah kita ajukan ini, tidak setiap TW harus ada. Ya, tidak setiap TW harus ada. Karena kenapa? Karena bisa saja ini indikator yang pertama, misalnya RHK saya yang pertama ini hanya ada pada TW 3 ya, atau TW 4 misalnya. Itu kita isinya hanya pada TW4 atau triwulan 4 saja. Berarti kita tidak usah menulis rencana aksi bagi RHK yang tidak ada pada TW1. Kita isi yang ada pada TW1 saja. Ya. Karena kebetulan moderasi beragama itu adanya pada TW4, maka
saya langsung mengisi rencana aksinya untuk RHK yang kedua. RHK yang kedua adalah dokumen administrasi pembelajaran. Tentu teman-teman semua setiap triwulan akan ada ya. Saya kopas saja untuk memudahkan. Kopas. Kemudian salin. Kita klik tambah. Klik tambah itu untuk dokumen kita awali dengan kata menyusun. Ya, menyusun. Kita Ctrl V. Nah, menyusun dokumen pembelajaran. Nah, karena ini dapat copy paste, ada dokumennya huruf besar, kita rubah menjadi huruf kecil. Dokumen administrasi pembelajaran. Untuk semester genap ya, Januari, Februari, Maret, berarti hanya ada tidak ada 5 dokumen, hanya ada prosem, kemudian silabus semester 2, kemudian RPP ya, pasti ada itu, terus ada analisis, berarti hanya 4 dokumen. Kita tulis 4 dokumen. 4 dokumen dari 5 dokumen target 1 tahun. Target kita kan selama RHK itu kan dibuat 1 tahun. Selama 1 tahun itu harus ada 5 dokumen. Baik, kita klik ini dan oke. Nah, sudah muncul rencana aksi yang pertama. Kemudian yang kedua, tercapainya pembelajaran menggunakan bahan ajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran. Kalau saya mempunyai RHK ini, teman-teman semua juga kalau mempunyai, misalnya ada enggak kita membuat bahan ajar yang berbasis TIK itu pada triwulan 1 antara Januari sampai dengan Maret ya. Jika ada, kita tinggal klik dari ini pembelajaran diawalinya, kita copy paste saja, kita copy, kemudian kita klik tambah, rencana aksi, tulis diawali dengan kata menyusun, Ctrl V. Nah, pembelajaran menggunakan bahan ajar, berapa misalnya, adanya berapa, target kita ada 3. Tapi 3 itu kan enggak setiap TW ada, misalnya TW 1 misalnya saya mempunyai bahan ajar 2 bahan ajar. Nah, ya. Dari misalnya dokumen yang kita mau itu atau yang kita buat itu ada berapa ya? Kita oke dulu. Misalnya saya hanya mengajukan 2. Berarti 2 dokumen bahan ajar, dokumen dari 2 dokumen target 1 tahun ya. Yang ini kita klik oke. Nah, sudah muncul rencana aksi. Terus karakter apakah ada atau tidak, sama saja, kita tinggal klik karena dia perangkat ya, perangkat yang diminta berarti dokumen, kita tinggal kopas saja ini. Karena kita misalnya targetnya hanya 2, kita awali dulu dengan kata menyusun, Ctrl V. Misalnya targetnya 1 dokumen yang ada di kita dari 2 dokumen target 1 tahun. Dari 2 dokumen target 1 tahun. Oke, sudah. Lanjut lagi, misalnya laporan kegiatan pengembangan PKB nih. PKB-nya target yang kita inginkan ada berapa untuk 1 triwulan itu. Misalnya 1 triwulan ada 2.
Target kita ada 2. Kita tulis menyusun Ctrl V laporannya, karena laporan di ini kita pakai huruf kecil. Laporan targetnya hanya 1 laporan atau 2 laporan, misalnya 2 laporan dari 3 laporan. Berapa yang teman-teman semua targetnya itu ajukan ketika di RHK, boleh ditambahkan target 1 tahun. Nah, ini laporan kita tulis, karena kita hanya 2 laporan di triwulan 1 ini. Kita klik, sudah. Nah, kebetulan untuk PKB karya tulis ilmiah belum ada misalnya di TW1, adanya nanti di TW3 ya, berarti kosongkan saja. Kemudian laporan administrasi wali kelas, ada 1 laporan misalnya di TW1, kita tinggal kopas, salin, tambah, kita awali dengan kata menyusun, Ctrl V, administrasi. Nah, laporannya huruf kecil, 1 laporan dari 2 laporan. Saya targetnya 2 laporan untuk wali kelas. Nah, ini kita tulis 1 laporan dari 2 laporan, target 1 tahun. Oke. Inovatif misalnya nggak ada di TW1, kita kosongkan saja. Ini ada pelaksanaan tugas guru. Nah, ini kita kopasnya dimulai dari tugas guru ya. Tugas guru, kita copy, salin, tambah. Karena dia kualitas, maka dia persentase, berarti melaksanakan. Kita kan melaksanakan pembelajaran di kelas. Ctrl V. Targetnya 80-90%. Oke. Nah, sudah selesai membuat rencana aksi untuk triwulan 1. Sekarang kita kembali. Rencana aksi sudah ada. Sekarang masuk ke pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Nah, masuk dukung, bukti dukung. Nah, sudah ada di sini. Kalau kita tidak mengisi rencana aksi di yang pertama ini, misalnya saya di moderasi beragama, teman-teman semua lihat bukti dukung kosong di sini, ya. Bukti dukungnya kosong, nanti biar lebih lebar. Nah, bukti dukungnya kosong. Nah, kalau kita mengisi rencana aksi di TW1 ini, maka akan ada tambah dan edit di sini. Nah, kalau tidak ada kosong, ini tambah dan edit. Tuh, kosong yang itu. Nah, baik. Sebelum kita masuk ke pengisian bukti dukung, kita masuk ke Drive terlebih dahulu. Kita masuk ke Drive untuk membuat bagaimana cara membuat folder drive-nya. Misalnya kita akan membuat folder baru bukti dukung TW1 2024 ya. Kita tulis ini folder baru. Ya, kita tulis bukti dukung TW1 2024. Nah, buat. Sudah ada kan? Bukti dukung TW1 2024. Kalau ibu dan bapak atau teman-teman semua mau membuat lagi bukti dukung, misalnya TW2 2024, kita tinggal klik folder baru. Karena ini masih bukti dukung TW1, maka saya tidak membuatnya. Saya buat bukti dukung TW1 2024 saja. TW2, 3, dan 4-nya tidak saya buat.
Kita klik bukti dukung TW1 dan 2, TW1 2024. Masih kosong. Kita membuat folder baru. Nah, folder baru di sini kita klik folder baru, misalnya adanya kita dokumen administrasi pembelajaran. Kita buat ini dokumen administrasi pembelajaran. Berarti nanti dokumen-dokumen administrasi pembelajaran kita masukkan ke sini linknya ya. Nah, sudah muncul. Kemudian tadi kita membuat dokumen, klik lagi ya baru, klik lagi baru, folder baru, dokumen, misalnya dokumen bahan ajar berbasis TIK. Klik buat. Sudah. Kita buat lagi, misalnya folder baru lagi, dokumen PKG, pelaksanaan pembelajaran ya. Kita buat. Terus kita buat lagi yang ada di TW1 itu dokumen apa saja kita buat dokumennya. Dan harus terpisah antara satu RHK dengan RHK yang lain. Misalnya dokumen laporan pengembangan diri ya. Pengembangan diri itu pelatihan-pelatihan. Nah, kita tulis. Misalnya sudah contohnya hanya ini ya, 4 dulu. Bagaimana cara mengupload dokumen yang kita miliki, misalnya ingin dimasukkan ke dalam folder yang sudah kita buat. Misalnya dokumen laporan pengembangan diri. Kita klik dokumennya, klik baru, upload file. Misalnya dokumen yang kita miliki itu laporan pengembangan diri dari yang sudah pelatihan yang sudah kita buat. Misalnya ini ada laporan Kurmer Pintar Februari. Ketika Februari kita sudah membuat atau sudah mengikuti pelatihan Kurmer gitu ya. Misalnya tentang apa? PTK misalnya. Di sini ada laporannya. Kita klik. Nah, muncul ini ya. Ini adalah laporan-laporan misalnya yang sudah kita buat. Masukkan semuanya ke sini. Jika ada 5 misalnya setiap triwulan, kita punya triwulan 1 itu ada 5 sertifikat, maka laporannya kita upload di sini. Nah, sudah muncul di sini. Kita masuk ke e-kinerja. E-kinerja misalnya data sudah ada ya di bukti dukung. Ini dokumen administrasi pembelajaran. Misalnya saya buat contoh dulu. Dokumen administrasi pembelajaran. Saya akan masukkan dokumen punya saya. Upload file. Data D nanti. Ada di perangkat pembelajaran. Misalnya ini yang akan saya masukkan Promes misalnya. Nah, akan masuk ke sini Promes. Terus saya masukkan lagi misalnya silabus misalnya, pembelajaran genap. Saya masukkan misalnya ini ya. Nah, ini sudah terkumpul semua misalnya sebanyak 3 karena TW1 kita hanya ada 4 maaf.
4, karena hanya ada 4 maka di sininya ada 4 misalnya dokumennya. Kita masuk lagi ke e-kinerja. Ini dokumen administrasi pembelajaran ya. Klik tambah. Nama bukti dukungnya apa? Misalnya di sini kan bukti dukungnya adalah dokumen administrasi pembelajaran. Kita tulis dokumen administrasi pembelajaran misalnya nih. Kemudian bukti dukung ini linknya mana misalnya. Nah ini administrasi pembelajaran, tidak usah satu-satu ya. Tahun kemarin banyak ibu dan bapak atau teman-teman semua mengisi satu-satu seperti ini, silabus, nggak usah ya, langsung gini aja, satu folder dokumen administrasi pembelajaran, klik kanan ya, bagikan lagi, jangan salin link, bagikan dulu, bagikan. Nah ini kan masih dibatasi nih, kalau dibatasi nanti atasan kita tidak bisa membuka link itu, maka kita harus klik dulu ini siapa saja yang memiliki link ya, baru setelah itu salin link ya. Link sudah disalin, kita masukkan ke sini. Oke. Nah, sudah muncul. Ini nanti akan langsung terkoneksi dengan link kita ya. Kemudian kita lihat bagian atas adalah realisasi. Nah, realisasinya ada berapa? Misalnya kita kan 4 dokumen ya, dari 5 dokumen. Ada 4-4-nya misalnya, kita tinggal isi aja. Realisasi 4 dokumen dari 5 dokumen target 1 tahun. Sumber datanya apa? Google Drive ya, Google Drive dokumen administrasi pembelajaran. Nggak usah ditulis linknya lagi, tulis aja Google Drive dokumen administrasi pembelajaran. Karena link itu sudah ada tadi di bukti dukung. Ini cukup dengan Google Drive. Tahun kemarin banyak yang mengisi di sini juga link. Tidak usah ya, langsung Google Drive saja. Kita klik OK. Nah, sudah. Tinggal kita isi ke bagian yang lain. Ini pun sama. Bahan ajar ada berapa, tambah. Mana ini bukti dukungnya? Misalnya sudah ada ya bahan ajar berbasis TIK, tinggal kita klik ini dokumen, kemudian bagikan. Setelah bagikan, dibatasinya kita klik siapa saja yang memiliki link, salin link, langsung masuk ke sini. Misalnya nama bukti dukungnya apa di situ? Dokumen nama bukti dukungnya dokumen bahan ajar berbasis TIK misalnya. Kita tulis dokumen bahan ajar berbasis TIK. Pakai huruf besar sih harusnya ya awalnya. Nah, berbasis TIK. Nah, bukti dukungnya kita tinggal Ctrl V. Oke. Kita klik OK. Editnya tinggal tadi. Berapa dokumennya yang kita miliki? 2 dokumen ya, 2 dokumen kita tulis dari 2 dokumen target 1 tahun misalnya. Target 1 tahun kita punyanya 2, ya sudah tinggal tulis itu. Sumber datanya Google Drive dokumen bahan ajar, ini huruf besar ya harusnya ya, berbasis huruf besar di awal TIK. Maaf. Nah, sudah oke, sudah selesai ya. Terus kita tuntaskan sampai bawah, caranya sama dengan seperti itu ya. Setelah pengisian bukti dukung, tinggal kita tunggu saja atasan menilai kita ya. Mungkin tutorial dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bisa membantu ibu dan bapak atau teman-teman semua yang barangkali lupa bagaimana cara mengisi rencana aksi dan bukti dukung. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.